Cie yang mau tunangan, wajahnya kinclong banget sekarang. Iya dong, jadi glow up paripurna kan? Habis kedukun mana nih? Idih, hari gini masih percaya begituan. Nih, aku spill rahasia kulit sehat dan glowing kayak aku. Karena aku rajin pakai produk MS Glow. Yang asli cuma ada di agen MS Glow Blora, Jalan Ahmad Yani nomor 15, Ruko nomor 2 Blora. Apalagi sekarang di sana ada treatmentnya juga loh. Di lantai 2-nya ada banyak sekali pilihannya. Untuk kulit kusam dan mencerahkan kulit wajah, bisa treatment facial whitening glow, luxury gold, hydra facial, facial detox, dan lain-lain. Buat kulit berkomedo dan juga berjerawat, juga ada facial acne, acne glow, scrubber, cooling acne, cooling glow, IPL skin reduce acne, dan lain-lain. Perawatan buat ketiak hitam dengan laser IPL juga ada. Komplit deh. Wah, pacar aku Sandra, wajib aku info ini. All Hit Radio. All Hit Radio. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Gagari Manglora dimanapun berada. Jumpa lagi bersama dengan saya Susana Dika pagi ini di acara Talkshow Jaksa Menyapa. Dan pendengar Gagari Mang, untuk di pagi ini sudah ada juga narasumber yang tentunya yang bakal berbincang-bincang di hari ini. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang perjanjian kerjasama dan pendampingan hukum pada pemerintah Kabupaten Blora. Baik, kita sapa dulu untuk yang sudah hadir di pagi ini. Selamat pagi kepada yang pertama ini Bapak Agustinus Dian Leo SHMH. Beliau kasih perdata dan tun ke Jari Blora. Selamat pagi Pak Leo. Selamat pagi Bu Susan. Sehat? Sehat selalu Bu Susan. Sehat selalu dan semangat ya Pak Leo. Semangat. Baik, di samping Pak Leo juga Susan sapa dulu untuk di pagi ini ada Bapak Lili Sugianto SH. Beliau jaksa fungsional perdata dan tun ke Jari Blora. Selamat pagi Pak Lili. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya. Baik, pendengar Gagari Manglora, untuk Anda nanti bisa bergabung dengan kami. Barangkali ada yang ingin disampaikan, Anda bisa bergabung di 089671950808. Dan pendengar untuk hari ini juga Anda bisa menyaksikan siaran kami lewat live langsungnya di Radio Gagarimang dan juga di Kejaksaan Negeri Blora. Hari ini kita bicara tentang kerjasama, perjanjian kerjasama dan pendampingan hukum pada pemerintah Kabupaten Blora. Nah, ini untuk di pagi ini mungkin yang pertama saya akan bicara dulu dengan Pak Leo ya. Tentunya kalau kita bicara tentang perjanjian kerjasama dan pendampingan hukum pada pemerintah Kabupaten Blora, ini tentunya banyak sekali ya Pak ya perjanjian kerjasama. Dan ini mungkin banyak juga yang pengen tahu dalam bentuk untuk perjanjian kerjasama ini seperti apa saja sih gitu. Apakah ini khusus pemerintah Kabupaten Blora atau mungkin termasuk BUMD-nya atau seperti apa? Pak Leo, silahkan. Terima kasih Bu Susan. Untuk MOU sendiri perjanjian kerjasama ini kan bentuk kerjasama di kejaksaan dengan pemerintah daerah, tapi bisa juga yang meminta itu bukan pemerintah daerah, tapi ya? Badan usaha milik daerah, BUMD ataupun dari perbankan, termasuk BUMN, tentunya di situ untuk dalam bidang perdata tata usaha negara. Jadi tidak perjanjian kerjasama ini tidak umum, tapi khusus untuk bidang perdata tata usaha negara. Di situ di dalam PKS tersebut ada 3 jasa yang bisa kami berikan kepada pihak pemerintah daerah, yaitu bantuan hukum, terus pertimbangan hukum, kemudian juga ada pelayanan hukum, dan juga audit hukum juga ada, legal audit. Nah, di situ PKS ini pada intinya memuat hak dan kewajiban. Jadi antara namanya kerjasama kan pasti duduk sama, sejajar, dan juga ada kesepakatan dan apa yang harus disepakati antara dua belah pihak. Jadi di situ nanti ada kewajiban dan harus ada kewajiban antara kejaksaan dengan pemerintah daerah. Dan tentunya dengan poin dari PKS tersebut, pemerintah daerah bisa menggunakan jasa-jasa kami dalam bidang perdata tata usaha negara. Mungkin bisa disampaikan Pak dalam untuk kewajiban ini seperti apa sih gitu ya?
Hak dan kewajiban Hak dan maksudnya gini, kewajiban. untuk ruang lingkupnya misalnya Iya. ruang lingkupnya hanya Perdana Tata Usaha Negara, terus para pemohon harus memberikan data yang seakurat mungkin kepada kami. Iya. Terus juga masalah mungkin ketika ada litigasi atau bantuan hukum di persidangan, kita juga melihat dengan biaya dan kemampuan yang ada ya. Apabila dari kami CPN tidak ada biayanya, berarti pihak yang memberikan kuasa kepada kami yang akan menanggung biaya operasional. Tapi apabila kami ada, maka biaya ditanggung dari kami karena kita sama-sama mewakili negara. Iya. Kemudian ini tadi kan meliputi ada penegakan hukum ya Pak Iya. ya. Nah mungkin bisa dijabarkan penegakan hukum seperti apa itu? Kalau penegakan hukum itu pada intinya kita untuk menegakkan perubahan pemerintah, misalnya ada pidana korupsi yang sudah jelas kerugian negaranya, tetapi terdakwanya meninggal dunia, itu bisa kita melalui jalur Perdata Tata Usaha Negara. Jadi kita bisa gugat untuk dalam rangka mengembalikan keuangan yang sudah penyelamatan keuangan negara. Untuk mungkin ini Pak Leo, untuk saat ini yang sudah berjalan, mungkin untuk ada beberapa kasus mungkin Pak Leo yang sudah ditangani khususnya yang berhubungan dengan pemerintah Kabupaten Blora atau tentang itu BUMD atau BUMN. Untuk MOU sendiri untuk di tahun 2024 ini kita sudah MOU dengan 8 instansi. Tentunya pemerintah daerah Kabupaten Blora, terus hampir semua BUMD Bu, dari pihak bank juga perbankan, Bank BRI, BUMN, dan kita sudah kerjasama BUMN dan BUMD. Tapi untuk actionnya sampai saat ini yang sudah berjalan untuk tahun 2024 ini ada kegiatan pendampingan. Ada kegiatan Pendampingan hukum untuk beberapa proyek yang ada di salah satu SKPD di Kabupaten Blora. Iya, dan MOU ini memang seperti proyek-proyek itu ya Pak, yaitu memang apakah ini harus atau tidak diharuskan ya untuk seperti MOU tentang misalkan pendampingan proyek ini ada misalkan dinas A, misalkan ada proyek, apakah memang ini harus menyertakan dengan kejaksaan gitu, harus ada MOU-nya atau memang boleh tidak gitu? Ini tidak ada kewajiban mengharuskan seperti itu, hanya dengan adanya MOU ini berarti ada kerjasama. Jasa yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah itu kan kita menawarkan ini loh jasa yang bisa kami berikan. Misalnya pendampingan hukum kan sifatnya pencegahan. Iya. Jangan sampai terjadi permasalahan hukum, memitigasi risiko ya. Jangan sampai terjadi permasalahan hukum secara khususnya tindak pidana korupsi. Yang kedua juga bagaimana aturan tersebut diterapkan dengan benar. Jadi bisa termasuk mencegah nanti kalau terjadi sesuatu ini dari kejaksaan bisa membantu ya Pak, intinya seperti itu kalau ada MOU dengan dinas ataupun dengan BUMD itu sebelumnya. Apabila ada pendampingan hukum kita masuk di dalamnya. Masuk di dalamnya ya. Tetapi kami posisinya dalam bukan sebagai untuk bumper, tapi kami sebagai konsultan. Oh, sebagai konsultan. Dalam arti begini, kita menjelaskan cara yuridisnya. Aturannya seperti ini, tidak menjelaskan secara teknis kami tidak punya tenaga secara teknis. Nanti kita akan menggunakan misalnya proyek itu menggunakan dari konstruksi, kita menggandeng dari PU ataupun yang ahli di bidangnya. Jadi lebih ini ya Pak, lebih ke konsultan seperti itu ya, ibaratnya seperti itu ya. Pendampingan ya, yuridisnya itu ya, seperti itu ya. Kemudian untuk tugas dan peran sendiri dari kejaksaan bisa di bidang perdata dan tata usaha, mungkin bisa dijelaskan untuk foksinya itu seperti apa, Pak Lili atau Pak Leo, silakan. Untuk foksinya di sini dari bidang perdata usaha negara, untuk pertama kita ada penegakan hukum, yang kedua ada bantuan hukum, yang ketiga ada pertimbangan hukum. Sebagaimana itu dasar hukumnya diatur di pasal 30 Undang-Undang 16 2004 tentang kejaksaan RI untuk bantuan hukum, dan untuk pertimbangan hukum di pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang kejaksaan RI. Iya.
Kemudian untuk penegakan hukum sendiri, Pak, mungkin bisa dijabarkan maksudnya di situ untuk penegakan hukum sendiri seperti Penegakan apa? hukum sendiri itu untuk menjaga marwah pemerintah dalam arti ketika ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi bisa sih Iya. penegakan hukum itu nanti juga ada pembubaran PT dan sebagainya. Ya. Kemudian untuk bantuan hukum, Pak Leo, untuk Iya. bantuan hukum itu, apakah memang untuk MOU untuk kerjasama dengan dinas ataupun BUMD ini setelah ada permasalahan atau memang di awal mungkin sebelum proyeknya atau gimana Pak selama ini yang sudah terjadi MOU-nya untuk kerjasamanya? Ini titik poinnya gini Bu, ketika mau minta pendampingan hukum, karena ini sifatnya kan pencegahan ya. Iya. Kalau sudah terjadi, pasti kami tidak akan memberikan. Pasti kami tidak akan masuk, karena kan dengan adanya pendampingan kami juga akan ikut bertanggung jawab, walaupun tidak secara langsung ya. Iya. Jadi biasanya Sebelum ya. sebelum nanti dari misalnya dinas salah satu dinas lah mengajukan pendampingan hukum terkait suatu kegiatan. Pertama yang kita lakukan, kita minta untuk dilakukan paparan. Paparan itu untuk menentukan perlu atau tidak didampingi. Kalau memang tidak ada urgensinya yang tidak perlu, kami rasa tidak perlu didampingi. Tapi kalau ada potensi permasalahannya, kami harus masuk di situ. Gitu. Jadi intinya ini Pak Leo, kalau misalkan tadi kan Pak Leo mengatakan itu perlu dan tidaknya ada pendampingan. Berarti Iya. tidak semua yang mengajukan itu bisa mendapatkan pendampingan. Tidak semua. Ya, itu bisa dilihat dari apanya Pak Leo? Kita dilihat dari potensi permasalahannya. Oh, Bu. potensi Kalau permasalahan. misalnya pekerjaan yang sederhana terus tidak waktu dipaparkan tidak ada potensi masalah, untuk apa, sudah biasa kan tuh. Tapi ketika nanti di dalamnya banyak akan terjadi titik-titik masalah, kita harus mendampingi. Untuk mekanisme sendiri mungkin dari Pak Lili bisa menyampaikan mekanismenya itu seperti apa ya untuk mengajukan mungkin ada perjanjian kerjasama itu tadi, pembuatan MOU untuk pendampingan hukum dari kejaksaan sendiri. Mungkin bisa dijelaskan ya bagaimana mekanismenya, alurnya seperti apa, Pak Lili, silakan. Alurnya pertama kita membuat surat kepada kejaksaan mengenai apa yang akan didampingi. Yang kedua itu terusan kita membuat telaah yang mana apakah pendampingan itu layak untuk dilakukan pendampingan atau tidak. Yang ketiga melakukan ekspos yang mana pada saat itu pihak yang mengajukan untuk pendampingan itu memaparkan apakah pendampingan itu sesuai dengan apa yang disampaikan itu berhak kita mendampingi, sehingga apabila sudah nanti mendapatkan ekspos kita menelaah apakah itu perlu didampingi atau tidak. Seperti itu Iya. ya. Jadi memang harus mengajukan dulu, Iya, mengajukan. seperti itu ya Pak ya. Dan di situ ada juga yang namanya tadi Pak Leo juga sempat mengatakan masuknya ada juga pertimbangan hukum. Iya. Nah, mungkin bisa dijabarkan lebih luas Pak Leo pertimbangan hukum di sini maksudnya Jadi, seperti apa? Di bidang pertahanan negara sendiri, pertimbangan hukum itu ada di dalamnya ada pemberian jasa berupa pendapat hukum. Terus ada juga pendampingan hukum. Nah, di situ yang ada dua hal ini yang bisa digunakan atau diakses atau digunakan oleh para pemohon untuk jasa tersebut. Tapi di dalam pendampingan hukum itu nanti biasanya ada pendapat hukum juga di dalamnya. Oh gitu. Karena ketika ada permasalahan kan berarti mereka meminta pendapat dari yang Iya. mendampingi. Iya. Nah, itu kan kita bisa bikin dalam bentuk LO atau pendapat hukum. Iya. Nah, untuk saat ini tadi sudah berapa Bapak yang sudah ada terjalin MOU dengan kejaksaan dalam hal untuk seperti perjanjian kerjasama dan juga pendampingan hukum untuk khususnya di pemerintah Kabupaten Blora? Untuk di tahun 2024 ini MOU yang sudah ditandatangani ada 8 MOU. Untuk pendampingan ada 4 pekerjaan. 4 pekerjaan. Dan dari Kejaksaan Negeri sendiri ini untuk seperti MOU kemudian pendampingan hukum sendiri ini sebenarnya sudah dari awal atau mungkin memang ini hal baru yang dikenalkan ke pemerintah atau ke di instansi-instansi Bapak? Sebenarnya ini sudah emang tupoksi dari bidang pertata usaha negara, hanya mungkin sekarang ini kita makin gencar untuk lebih ke ini loh,
ada jasa seperti ini yang bisa digunakan oleh pemerintah gitu. Monggo digunakan. Sayang kalau kita pengennya humanis dalam arti jangan melulu dengan penindakan gitu loh. Iya. Kita coba bergeser kan Bu dari yang dulunya penindakan dari pimpinan mengatakan coba untuk kan di situ ada juga dari intelijen nanti PPS pengamanan proyek strategis. Iya. Di Datun juga ada pendampingan. Iya. Maksudnya jangan juga kita APH ini hanya menyalahkan, tapi juga kita siap untuk ketika diminta kita siap mendampingi biar tidak terjadi masalah sebenarnya itu sih. Jadi lebih ke ini Pak, mencegah gitu ya. Supaya jangan ada juga keraguan-raguan. Kadang kan yang panitia ini takut kan. Takut loh Pak kalau sama kejaksaan gitu ya. Takutnya saya jadi panitia ini tapi nanti malah jadi kena masalah kan itu yang kita jaga gitu. Betul, iya. Sementara pekerjaan harus tetap berjalan, penyerapan anggaran harus berjalan itu yang kita titik poinnya di situ. Iya, kalau untuk Pak Leo sendiri melihat sampai saat ini sejauh mana ini untuk MOU-nya, apakah ini memang ada peningkatan yang signifikan atau mungkin trennya seperti apa Bapak setelah ini untuk mengenalkan ini sudah gencar-gencarnya ini mulai tahun ini atau kemarin-kemarin memang sudah digencarkan? Oh Pak sudah Leo? beberapa tahun Bu sudah kita Sudah ya, sering untuk ini setiap ada kegiatan dengan pemerintah daerah atau di mana kita pasti akan sampaikan. Dan bagaimana ini respon dari pemerintah sendiri, dari dinas-dinas atau BUMN atau BUMD-nya untuk di Kabupaten Blora, Bapak? Di Blora ini alhamdulillah positif responnya Bu. Jadi untuk dari pemerintah daerah itu tahun lalu ada sekitar 15 pekerjaan yang kita dampingi. Terus ada juga bantuan hukum dari BPKAD untuk penarikan pajak. Itu juga kita berhasil menarik juga hampir 1, berapa M yang selama ini tidak bisa tertarik. Ya. Terus apalagi pelayanan hukum gratis itu kita juga di rumah-rumah RJ kita bikin kegiatan rutin untuk kegiatan pelayanan hukum gratis kepada masyarakat. Ya, nah ini bicara tentang gratis Pak Leo. Iya. Kalau dulu waktu pernah juga saya tahu sama Pak Leo untuk pendampingan mungkin masyarakat itu ada gratis tidak ditarik biaya gitu ya. Nah ini untuk kalau misalnya MOU dengan dinas atau dengan pemerintah Kabupaten Blora ini apakah ada fee sendiri atau memang itu free atau gimana Pak Leo? Kalau fee tidak ada ya Bu, kalau itu tetap tidak ada biaya, hanya misalnya nanti ketika bantuan hukumnya itu ada 2 litigasi dan non litigasi. Ketika litigasi kan berarti kita bersidang di pengadilan mewakili pemerintah daerah atau mewakili BUMD. Nah itu kan ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Nah itu kalau kita emang tidak ter-backup di anggaran kita, berarti kan dari pemohon. Iya. Karena yang punya kepentingan mereka Pemohon gitu. Ya. Mungkin dari kejaksaan kan hanya sebagai kami siapkan pendamping JPN-nya untuk mendampingi, kami siapkan. Tapi kalau untuk biaya seperti kami juga tidak tercover itu. Iya, nggak ada budget khusus untuk Tapi kalau untuk MOU pendampingan dan sebagainya pada dasarnya tidak dikenakan biaya. tetap gratis itu ya Pak? Gratis karena ini kan dari pemerintah juga, kita kan atas nama negara juga. Iya. Nah untuk selama ini Pak mungkin ada kasus yang memang pernah ditangani dengan adanya MOU dengan pemerintah ini yang besar gitu Bapak? Pekerjaan yang besar ya? Iya. Pekerjaan yang besar sih rata-rata sih belum masalah besar untuk di Blora sendiri itu dana-dana DAK kami yang mendampingi Bu. Untuk DAK pendidikan kemarin sekitar totalnya hampir 20 atau 30 M ya kita dampingi kan dari pusat kan. Iya. Karena kita memastikan pekerjaan ini jadi. Karena ini untuk sekolah dan untuk hajat hidup orang banyak jangan sampai nggak jadi. Iya. Ya walaupun di perjalanannya banyak permasalahan juga sih Bu Wati. Tapi kita coba selesaikan dan alhamdulillah sampai sekarang juga sudah selesai yang tahun 2023. Ini coba ke 2024 kita dari dinas sepertinya mengajukan kembali untuk pendampingan ini. Jadi ini yang mungkin dari yang tahun kemarin sudah ada MOU kayaknya sudah berjalan dan baik, akhirnya untuk tahun-tahun berikutnya ini juga ini ya Pak ya mengajukan untuk pendampingan kembali gitu, banyak seperti Kebanyakan itu ya seperti Pak ya? itu. JNJ. Nah ini kalau untuk menurut Pak Leo nih mungkin kan ada dinas atau mungkin BUMD atau BUMN yang
agak takut gitu ya kalau Iya. mengajukan pendampingan atau MOU dengan kejaksaan. Menurut Pak Leo sendiri itu kalau faktornya apa sih masih enggan untuk ini gitu? Kalau ada sebuah proyek besar namun ternyata tidak mengajukan pendampingan hukum atau MOU dengan kejaksaan ini, kalau menurut Pak Leo ini faktornya apa yang menyebabkan mereka kayaknya enggan untuk mendapatkan atau meminta pendampingan dari kejaksaan sendiri? Kalau kami malah melihatnya, justru kami malah juga tanda tanya, Bu. Gitu. Ini ada jasa yang bisa diakses atau digunakan oleh pemerintah daerah atau BUMD atau, tapi kenapa tidak digunakan sama mereka? Malah kami juga jadi tanda tanya, ada apa kan? Jadi curiga ya Pak Apa ya? yang harus ditutupi seperti itu loh. Iya betul. Kalau kami sih pengennya ada digunakan, monggo lah dipakai. Ini jasa ini juga tidak ada biayanya dan sifatnya pencegahan, dan itu pasti lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya kan kalau bikinnya seperti itu. Iya. Kemudian untuk tadi kan sudah ada disampaikan tentang bantuan hukum, kemudian pertimbangan hukum. Untuk selanjutnya itu tentang pelayanan hukum, Pak Leo ya. Iya. Pelayanan hukum ini seperti apa, Pak Leo? Mungkin Pak Lili atau Pak Leo yang menjelaskan? Ya, pelayanan hukum yaitu pelayanan yang mana diberikan kepada masyarakat dengan cuma-cuma, yaitu mengenai prosedur atau bagaimana cara untuk melakukan dengan tujuan yaitu untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan cepat dan tidak lagi keraguan-raguan pemerintah daerah, ketakutan dan kekhawatiran untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Jadi ini pelayanan hukumnya memang hari ini pendengar KGRI Bola kita membahas tentang MOU dan juga pendampingan hukum pada pemerintah Kabupaten Blora ya. Dan tentunya dari kejaksaan sendiri untuk masyarakat itu juga ada ya Pak ya, kalau memerlukan pendampingan hukum ini juga diperbolehkan ya Pak ya kalau untuk masyarakat Kalau sendiri. untuk masyarakat kami tidak memberikan ada ya? pendampingan pada masyarakat. Karena ini untuk pemerintah daerah, kami untuk atas nama jasa pengacara negara. Kalau misalnya ini, maaf ini ada pertanyaan Pak. Kalau misalnya ada masyarakat yang mendapatkan proyek dari dinas atau dari pemerintah, apakah ini boleh mengajukan pendampingan atau kerjasama? Apabila ada Masyarakat perorangan atau punya Dapat PT proyek. dari ada proyek besar yang didapat dari pemerintah, apakah ini diperbolehkan untuk mendapatkan pendampingan hukum dari Kejari? pada intinya gini Bu, kalau masalah boleh dan tidak, Ya. kalau yang mengajukan dari masyarakatnya tidak boleh. Karena yang kami dampingi di sini adalah dari pemerintahnya yang kami Pemerintahnya, ya. dampingi, bukan untuk pihak ketiganya. Tapi ketika itu nanti misalnya seseorang ya punya PT dan mungkin punya pekerjaan dan dia menginginkan, biar kita sama-sama nyaman nih bekerja, Iya. dimintakan pendampingan, mungkin nanti bisa diusulkan kepada PPK-nya. Nanti dari dinasnya yang akan mengajukan ke kami. Jadi kami di pendampingan ini yang kami dampingi panitianya, maksudnya dinasnya, dari pemerintahnya, bukan unsur dari penyelesaiannya. Tapi kami juga pastikan bahwa semuanya itu berimbang. Misalnya harus tahapannya harus dibayar, ya kita harus berikan masukan kepada PPK, progres sekian harus dibayar, ketentuannya seperti ini gitu. Yang kami dampingi pemerintahnya. Kalau Jadi dari ini ya Pak, masyarakat, kalau ya bisa. dari masyarakat walaupun itu proyek yang berhubungan dengan pemerintah tetap tidak ada untuk pendampingan itu tidak ya Pak ya, intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Kalau mau dan juga pendampingan bisa untuk pendampingan, tapi yang mengajukan dari dinasnya. Oh dari dinasnya, Iya. ya oke. Jadi memang harus dari dinasnya, bukan dari perorangan atau Karena kami PT-nya. yang kami dampingi, Iya. pemerintahnya bukan dari orangnya. Iya. Iya. Ya, baik. Dan untuk pelayanan hukum sendiri Bapak selama ini yang sudah berjalan, ada nggak sih kasus yang memang besar gitu yang sampai saat ini belum selesai untuk ditangani? Untuk pelayanan hukum ya Bu ya. Iya, Kalau pelayanan hukum sifatnya kan langsung selesai Bu ya. langsung selesai. Karena kan sifatnya hanya konsultasi kami. Kalau dengan masyarakat hanya bisa memberikan jasa konsultasi. Kalau untuk pendampingannya sendiri Pak masih ada yang Kalau dilakukan? pendampingan sampai dengan saat ini ya
syukur semuanya selesai Bu Mas. Selesai. Karena tidak ada yang pekerjaan yang multi year, maksudnya pekerjaannya tahun tunggal semua. Ya, kemudian ini untuk tadi ada juga tindakan hukum lain. Yang dimaksud di sini seperti apa itu Pak Leo ya? Iya, tadi kan Pak Leo juga mengatakan ada memang di situ ada penegakan hukum, kemudian bantuan hukum, kemudian juga ada pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan yang terakhir tadi juga disebutkan ada tindakan hukum lain. Nah, Ya, yaitu tindakan hukum lain itu, Monggo, Pak Lili. ya monggo Pak Lili. Nggih. Tindakan hukum lainnya itu memberikan jasa hukum oleh jaksa pengacara negara di luar penegak hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan dan kekayaan negara serta menegakkan kewajiban pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai konsolidator, medikator, dan fasilitator dalam hal terjadinya sengketa atau perselisihan antara negara atau pemerintah. Seperti itu. Jadi kalau ada kejadian perselisihan itu kita yang melakukan itu. Mendampinginya itu fasilitatornya. Fasilitator, iya, iya. Pertengah-tengahan selesaikan dengan di luar pengadilan atau dilakukan dengan perdata. Baik, terima kasih untuk Pak Leo. Nah, untuk harapannya Pak Leo sendiri ini tentang bagaimana dari dinas-dinas khususnya di Kabupaten Blora gitu ya, supaya bisa mengajukan atau karena kan dari kejaksaan sendiri kan membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk ada MOU dan juga pendampingan hukum ya dalam hal proyek dan lain sebagainya. Nah, harapan Pak Leo nih untuk dinas-dinas terkait yang memang sampai saat ini belum pernah ini mungkin mengajukan ini ya untuk MOU dan pendampingan ini, bagaimana harapannya Pak Leo? Harapan kami dari bidang ketatanegaraan usaha negara ini adalah tusi kami di ada salah satu pendampingan hukum, bantuan hukum ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Monggo kami juga buka pintu selebar-lebarnya, walaupun tidak semua juga yang diajukan pasti kami juga ACC, maksudnya kami juga damping nggak juga. Bukan berarti terus sebanyak-banyaknya kami juga asal dia majunya kita dampingin, enggak. Banyak juga beberapa yang kami tolak juga karena tidak terlalu urgensinya, tidak penting. Harapan kami juga ini monggo dimanfaatkan kalau emang ada kegiatan atau pekerjaan yang mungkin berisiko atau membuat keraguan-raguan, silahkan dikonsultasikan ke kami. Tidak harus pendampingan hukum juga tidak apa-apa. Kami juga bisa misalnya mau konsultasi, monggo lah. Tujuan kami sama-sama supaya pekerjaan atau kegiatan ini berjalan dengan baik, tentunya efisien, tepat waktu, tepat mutu, tepat guna, dan tidak ada masalah. Ini itu aja kami. Jadi kalau tidak digunakan sayang, harapan kami seperti itu. Maksudnya ini sudah ada pelayanan gitu ya Pak ya, kenapa tidak dimanfaatkan untuk dari dinas-dinas tersendiri. Nah, untuk kerjasamanya sendiri Bapak ini kan memang ada MOU-nya ya, itu bentuknya seperti apa Pak? Mungkin bisa disampaikan kerjasamanya bentuknya seperti apa sih? Kalau tadi kan memang dari kejaksaan sendiri kan memberikan pendampingan, selain memberikan pendampingan, apa yang bisa diberikan dari kejaksaan sendiri? Di MOU itu kan jelas secara ruang lingkupnya bidang perdata tata usaha negara. Iya. Ruang di situ ada bantuan hukum. Bantuan hukum itu mendampingi pemerintah daerah dengan atas dasar surat kuasa khusus baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Itu bisa digunakan juga. Di pertimbangan hukum itu ada pendampingan hukum, ada juga pendapat hukum jika terjadi permasalahan yang mungkin ada keraguan-keraguan bisa dimintakan pendapat hukum. Dan tadi ada apa tadi Pak, tindakan hukum lain. Kami sebagai mediator jika ada permasalahan. Misalnya ada permasalahan antar dua dengan pemerintah daerah, mungkin dengan kalau di Blora ini kayak KPH, mungkin ada permasalahan, nanti kami bisa di tengah-tengah untuk menjadi jembatan lah. Iya. Sebagai mediator dan fasilitator gitu. Iya, kemudian ini Pak Lili mungkin bisa disampaikan ini kepada masyarakat sebenarnya tugas dan juga wewenang sendiri. Memang untuk hal ini yang kita bicarakan adalah pendampingan dari ini ya, dari apa? Dari pemerintah khususnya ya. Untuk dari masyarakat kan memang tidak ada gitu. Kalau masyarakat itu lebih ke
apa ya Pak, konsultasi bisa nggak sih kalau untuk masyarakat misalkan ada suatu permasalahan gitu, kalau misalkan datang untuk konsultasi di kejaksaan gitu bisa nggak sih? Bisa Bu, Bisa ya. di pelayanan hukum aja Pak. Iya. Ya mungkin bisa dijelaskan Mungkin dijelaskan, Pak Pak. Lili. Jadi intinya ini bukan ini ya, kalau misalkan masyarakat ini terjadi sesuatu dan membutuhkan pendampingan atau mungkin bantuan gitu, atau juga bisa konsultasi secara gratis, ini bisa nggak sih, seperti apa gitu? Ya, ini Khususnya untuk masyarakat ya, selain bisa menurunkan itu dengan gratis, yaitu dengan cara kadang-kadang pakai online, ya bisa datang langsung, kita memberikan pelayanan hukum apabila dia mensalahkan masalah tentang perkawinan atau tentang sengketa pertanahan, itu biasanya itu. bisa ya Pak ya, dan itu tetap ini ya Pak, tetap gratis, Tetap gratis, ya. enggak dipungut biaya. Ya, mungkin ditambahkan sedikit ya Iya, Bu. Untuk monggo. pelayanan hukum ini kan sifatnya jasa yang diberikan dari bidang pemberantasan usaha negara kepada masyarakat untuk berkonsultasi. Itu bisa, caranya ada banyak macam, bisa datang langsung ke Kejaksaan Negeri Blora, nanti berkonsultasi dengan JPN yang ada, atau juga melalui Halo JPN dari website. Itu juga bisa, pertanyaannya diketik, nanti akan dijawab langsung oleh operator. Tentunya pertanyaan itu diberikan kepada jaksa yang piket pada hari itu, dan juga bisa melalui WA Center. Bisa disampaikan Bapak, ini mungkin websitenya apa untuk Kalau untuk websitenya Halo JPN. Halo Halo JPN. CBN, Iya. ya. Kemudian untuk di call centernya, Senternya nomornya ada Pak. Untuk nomornya untuk call centernya bisa ke 0896 3393 ya. 7832. Oke. Itu nomor staf di sana, nanti bisa di WA kan ke sana, nanti pertanyaannya akan ditulis kemudian diserahkan kepada jasa pengacara negara. Oke. Jadi itu tadi pendengar, juga Anda ingin berkonsultasi bisa lewat website, kemudian lewat WA bisa ya Pak ya? Bisa. WA-nya bisa dari kejaksaan secara online, Anda bisa berkonsultasi juga, menyampaikan mungkin permasalahannya, mungkin bisa dibantu dari online tersebut. Nah, kemudian dilanjut lagi, ini kembali ke perjanjian kerjasama dan pendampingan hukum pada pemerintah Kabupaten Blora. Nah, untuk pemerintah Kabupaten Blora yang sudah kerjasama dengan Kejaksaan Negeri, mungkin dari mana saja itu Bapak? Dari dinas mana aja nih? Kalau pemerintah daerahnya untuk MOU-nya mencakup semua ya Bu ya. Tapi yang sudah bekerja sama dengan kami sampai dengan sekarang bulan 7 ya, Iya. yang sudah mengajukan itu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan. Ya ini karena memang di situ banyak proyek yang terjadi ya Pak ya. Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan. Rumah Sakit Cepu dan Pura. Memang ini yang terkait, memang banyak hal yang berhubungan ini. Banyak potensi, nilainya banyak kan besar, dan itu Iya. potensinya masalahnya banyak biasanya. Dan itu memang kontinu atau seperti apa Bapak untuk dinas-dinas yang disebutkan tadi? Tergantung dari mereka, ketika ada pekerjaan yang kira-kira perlu dimintakan pendampingan, kami siap mendampingi. Oh seperti itu ya aja. Karena kadang-kadang tidak ada juga, mungkin tahun depan pekerjaan tidak banyak kan, tidak perlu dampingi juga. Iya, karena memang ya, dinas-dinas terkait itu memang yang ini ya sering berhubungan dengan proyek-proyek besar seperti dinas pendidikan, keuangannya memang banyak, dan juga PU dan selain itu dari rumah sakit ya Rumah Pak sakit. ya. Baik, mungkin ada juga yang selain itu yang mau disampaikan Pak Lili untuk tentang perjanjian kerjasama dan pendampingan hukum pada pemerintah Kabupaten Blora hari ini kepada pendengar Gagarimang Blora yang saat ini menyaksikan lewat channel YouTube kami di Gagarimang dan juga channel YouTube di Kejaksaan Negeri Blora. Kami sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Blora yang mana telah kerjasama dengan Kejaksaan
mengenai pendampingan, kami akan berjalan dengan sebaik-baiknya dan memenuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, Pak Leo mungkin bisa menambahkan sebelum kita closing hari ini, karena memang kita tidak ada jeda Pak Leo untuk talkshow hari ini, kita langsung los. Untuk closing statementnya untuk pemerintah daerah Kabupaten Blora dan BUMD ataupun hasil lainnya, monggo jasa ini digunakan, tujuannya baik dan intinya kita untuk membangun Blora dan tentunya untuk kegiatan atau pekerjaan ini bisa berjalan dengan baik, tepat mutu, tepat guna, tepat sasaran, dan sebisa mungkin tidak ada permasalahan. Iya, harapannya seperti Harapannya itu ya. saya seperti itu, dan juga untuk masyarakat umum, pelayanan hukum di kejaksaan bisa digunakan. Monggo silakan diakses untuk Halo JPN ataupun datang ke kantor, kami siap untuk melayani. Yang pasti dari Kejaksaan Negeri terbuka lebar gitu ya. Terbuka Pak. lebar, dan jangan ada melihat Kejaksaan Negeri sebagai hal yang menakutkan. Kami adalah sahabat juga kok. Kami akan memberikan solusi iya, seperti karena itu. dulu kan kalau datang ke kejaksaan tuh biasanya ada masalah gitu ya Pak ya. Dulu image-nya Sebisa seperti mungkin itu. datang gitu. itu untuk berdiskusi supaya jangan jadi masalah. Iya, Jangan supaya- orang bermasalah. betul, Tujuan iya. kami seperti itu sih. Oke, mungkin ada hal lain juga yang memang hari ini belum tersampaikan Pak Leo, bisa disampaikan. Ada hal lain juga mungkin yang hari ini kelewat ya, yang kita bahas tentang perjanjian ini. Untuk pendampingan hukum sendiri di Iya. sini kami menegaskan ya, bahwa pendampingan hukum di sini Kejaksaan Negeri bukan menempatkan diri sebagai bemper untuk, maksudnya untuk ini supaya bisa pekerjaan ini bisa Bisa lancar gitu ya Pak ya. lancar, dan untuk suka-suka enggak, kami tetap mematuhi segala aturan yang ada, dan tentunya semua itu dibuatkan dalam bentuk tertulis dan ada berita acaranya yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya, betul. Dan Jadi kami juga tidak akan berpendapat yang di luar kemampuan kami gitu ya. jadi intinya bukan sebagai backingan gitu ya Pak, namun justru membuat semuanya itu berjalan dengan baik dan terarah seperti itu ya Betul. Pak Leo. Dan nanti pada saat ekspos di awal itu, pimpinan pasti akan minta untuk pemohon memaparkan yang akan didampingi, Bu. Oke. Di situ kami juga melihat kalau ketika ada potensi dengan bidang yang lain, maksudnya penindakan di bidang tindak pidana khusus, misalnya ada konflik of interest, kami tidak akan mendampingi. Iya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ada yang ditambahkan mungkin Pak Lila atau Pak Leo? Cukup. Sudah cukup? Baik, pendengar Gegerimang Blora, untuk hari ini sudah menyaksikan Jaksa Menyapa dengan tema perjanjian kerjasama dan pendampingan hukum pada pemerintah Kabupaten Blora. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Agustinus Dian Leo SHMH, kemudian juga terima kasih Mbak Lili Sugianto SH untuk hari ini sudah kerso hadir di Radio Gegerimang Blora. Baik, dan saya Susana Dika mengucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi, jumpa lagi di lain kesempatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.